kembali di NTV Top Lines. Pemirsa, guna mencegah masuknya virus Human Metapneumovirus atau HMPV ke Indonesia, khususnya di Jawa Timur, Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan BBKK Surabaya mulai meningkatkan pengawasan bagi pelaku perjalanan luar negeri yang masuk melalui Bandara Internasional Juanda. Mencegah HMPV masuk Indonesia, Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan BBKK Surabaya meningkatkan pengawasan bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) yang masuk melalui Bandara Internasional Juanda. Hal ini disampaikan langsung Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya di kawasan Jalan Bypass Juanda, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Meski belum ditemukan adanya masyarakat yang terjangkit virus tersebut, namun BBKK Surabaya menegaskan bahwa pihaknya akan meningkatkan pengawasan bagi PPLN khususnya dari Cina yang masuk ke Indonesia melalui Bandara Internasional Juanda. Pengawasan tersebut dibantu dengan menggunakan 3 unit alat thermal scanner di terminal kedatangan Bandara Internasional Juanda untuk mendeteksi suhu tubuh para penumpang. Bagi penumpang yang baru datang dengan suhu di atas 38 derajat Celcius, maka akan diperiksa petugas kesehatan. Selain menyiagakan petugas kesehatan, pihak Balai Karantina Kesehatan yang berkolaborasi dengan pihak bandara juga menyiapkan 2 kamar transit, masing-masing 1 kamar untuk pria dan wanita, untuk pemeriksaan lanjutan pada penumpang bersuhu tubuh tinggi. Setelah itu, petugas kesehatan akan melakukan tes lanjutan. Apabila dalam tes ini penumpang terindikasi penyakit yang menular, maka penumpang tersebut akan dirujuk ke fasilitas kesehatan. Pelaku perjalanan luar negeri yang kita lihat ya melalui thermal scanner, ya, melalui suhu tubuh ya, sampai saat ini kita belum terdeteksi. Ya. Jadi biasanya kalau penyakit menular itu kan indikasinya kan dari suhu tubuh. Jadi thermal scanner kita siapkan screening di awal di kedatangan, suhu tubuh lebih dari 38 derajat Celcius gitu ya. Kemudian batuknya ya 10 hari gitu ya tidak kita temukan ya, sampai saat ini ya. Kita nanti mungkin di daerah, mana tahu ya, di daerah mungkin bisa dikonfirmasi di daerah apakah kasusnya ada di Jawa Timur atau tidak ya. Sampai sejauh ini di pintu masuk kedatangan Bandara Juanda Terminal 2 belum kita temukan ya, bisa jadi di daerah ada flu biasa ya. Kalau seandainya ada lebih dari suhunya lebih dari 38 itu, kemudian kita lihat secara visual apakah dia mengalami batuk, ada pilek, ada demam gitu ya, atau ada sesuatu yang lain kita lihat ya, nanti kita kita kerjasama dengan rumah sakit ya. Kalau kasusnya berat kita akan bawa rujuk ke rumah sakit, dan kemudian kalau seandainya memang betul gitu ya, kita akan ambil sampelnya. Dan kalau kita temukan ada, misalnya kita akan notifikasi ke kabupaten atau kota tempat penderita itu akan ke sana gitu ya. Jadi mungkin akan kita untuk sementara mungkin dia istirahat, isolasi dulu ya. Bisa rumah sakit, bisa di rumah gitu ya. Kalau seandainya ada gitu ya. Kita masih menunggu koordinasi dari pusat ya. Memang kita sudah tahu bagaimana perkembangan di sana. Saya kira pasti pusat punya kebijakan untuk melakukan langkah-langkah bagaimana antisipasi, tentu paling utama antisipasi ya. Yang kedua nanti kalau sudah terjadi pasti juga melakukan langkah-langkah kedaruratan. Insya Allah dengan pola yang seperti virus kemarin ya, kita bisa lakukan lebih baik lagi. Sampai sekarang belum ditemukan di Jawa Timur, Pak? Belum. Mudah-mudahan tidak ada lagi ya. Kepala Balai Karantina Kesehatan mengimbau seluruh masyarakat agar tidak panik dan takut. Menurutnya, pemerintah Indonesia melalui Menteri Kesehatan juga sudah menyampaikan bahwa virus HMPV ini bukanlah virus mematikan. Virus HMPV nilai seperti virus flu biasa pada umumnya.
Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Irwanda Ikadisa, Nusantara TV melaporkan. Meski menurut Menkes virus HMPV tidak berbahaya, namun masyarakat perlu mewaspadai agar virus tersebut tidak menyerang tubuh. Dan berikut ini cara cerdas melindungi diri dari berkendara. Untuk tetap terjaga dari virus yang sedang ramai, berikut sejumlah tips untuk terhindar dari virus HMPV. Pertama, sedia hand sanitizer. Jadikan hand sanitizer sebagai bodyguard pribadimu. Simpan selalu sanitizer di konsol box atau door pocket. Anggap saja sanitizer kartu as yang harus selalu standby. Kedua, sedia masker. Meski masker tak wajibkan, masker tetap jadi pelindung pertama yang sangat diandalkan. Menyimpan masker pada kabin mobil untuk mencegah keluar rumah dan lupa membawa masker. Ketiga, jangan lupa selalu bersih-bersih. Bersihkan interior mobil terutama berfokus pada setir, tuas transmisi, handle pintu, dan juga dashboard layaknya rumah kedua Anda. Keempat, fogging kabin. Fogging kabin mobil ini perlu dilakukan secara rutin dengan cara nyalakan AC full blast, kemudian aplikasikan cairan pembersih khusus. Human metapneumovirus atau HMPV merupakan salah satu virus yang menyerang saluran pernapasan dan seringkali menyerang anak-anak, orang tua, atau individu dengan sistem imun yang lemah. Virus ini sebetulnya sudah ditemukan pada tahun 2001, namun kini menjadi perhatian global karena kasus-kasus baru yang dilaporkan termasuk lonjakan signifikan di China. Berikut gejalanya pada anak. Human metapneumovirus atau HMPV menjadi perhatian global. Gejala HMPV pada anak seringkali mirip dengan infeksi saluran pernapasan lainnya, seperti flu ataupun pilek. Namun ada beberapa tanda khusus yang wajib diwaspadai, yaitu demam ringan hingga tinggi sering menjadi gejala awal HMPV pada beberapa anak. Demam ini mungkin juga disertai dengan menggigil. Batuk yang terjadi terus-menerus dan pilek adalah tanda umum infeksi HMPV. Batuk ini dapat menjadi semakin parah jika infeksi menyebar ke saluran pernapasan bawah. Gejala ini bisa berupa napas cepat, napas berbunyi, dan bahkan apnea atau henti napas sementara. Kesulitan bernapas seringkali menjadi tanda bahwa infeksi telah mempengaruhi paru-paru. Anak-anak yang terinfeksi HMPV mungkin juga akan kehilangan minat untuk makan atau minum yang dapat menyebabkan dehidrasi. Anak-anak mungkin akan tampak lebih lemah atau lesu dibandingkan biasanya. Hal ini terjadi karena tubuh berjuang melawan infeksi. Beberapa anak juga bisa mengalami sakit tenggorokan, nyeri otot, atau bahkan diare. Dalam kasus yang lebih serius, HMPV juga bisa menyebabkan komplikasi seperti bronkiolitis atau pneumonia yang memerlukan penanganan medis segera. Sayangnya hingga saat ini belum ada vaksin khusus untuk HMPV. Hanya saja ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengurangi resiko infeksi. Di antaranya adalah mencuci tangan secara teratur, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga jarak, meningkatkan imunitas, hingga penggunaan masker di daerah dengan tingkat penyebaran tinggi. Tim jurnalis NTV melaporkan. Sebelumnya diketahui virus HMPV atau Human metapneumovirus yang ditemukan di Tiongkok sudah ada di Indonesia sejak tahun 2001. Kementerian Kesehatan pun mengimbau masyarakat tidak panik dan tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Kita tahu Bapak Ibu bahwa serangan jantung masih merupakan penyebab. Kementerian Kesehatan menegaskan kepada masyarakat untuk tidak perlu panik terhadap virus HMPV. Diketahui virus ini bukanlah virus baru dan sudah dikenal di dunia medis. Virus HMPV sendiri sudah ada sejak tahun 2001, yang mana menyerang saluran pernafasan bagian atas dan bagian bawah. Biasanya,
kelompok usia anak-anak dan lansia yang sering terkena virus ini. Juru bicara Kementerian Kesehatan Widiawati mengatakan, virus HMPV sudah masuk ke Indonesia dan virus ini berbeda dengan COVID-19. Iya, memang virus ini sudah masuk ke Indonesia, sudah ada beberapa anak yang terkena. Kemudian penyebabnya ya karena virus ini sebenarnya bukan virus baru ya, dia virus yang lama. Jadi sudah terdeteksi dari tahun 2001 dan ada jurnal ilmiahnya juga yang mengatakan di 2001 sudah ada HMPV ini. Hingga saat ini, pemerintah belum menerapkan pembatasan perjalanan ke luar negeri. Pemerintah masih menerapkan pengecekan thermal di bandara udara sejak pandemi COVID-19. Pemerintah juga menganjurkan jika masyarakat merasa kurang fit, dianjurkan untuk tetap di rumah dan tidak bermobilitas. Dari Jakarta, Gabriel Ajeng, Adrianto, jurnalis NTV melaporkan.